najis. Kita selesaikan, kita tuntaskan malam ini pembahasan kita tentang najis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihana biha fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah majelis yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Malam ini kita kembali meraih keberkahan, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui silaturahmi kita, melalui zikir kita, melalui perkumpulan kita, dan melalui salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga bacaan-bacaan qasidah burdah tadi mampu menghilangkan kerak-kerak kotoran di dalam hati kita, membuat kita lebih lembut hati, bisa menerima nasihat, lebih diterangi dengan ilmu, dan dituntun untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim jangan pernah diputuskan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar kita dekat dengan beliau, agar kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, langsung pada pembahasan lanjutan kita tentang najis. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa anhum. Wa ghaslu jami'il abwali wal awrathi wajibun illa bawl as-sabiy alladhi lam ya'kul at-ta'am. Mencuci seluruh bentuk kotoran air kencing maupun kotoran berupa air besar, hukumnya wajib dibersihkan dari tempat keluarnya, dan yang keluar itu juga adalah najis, sehingga kewajiban ini membuat kita tidak boleh sembarang untuk membuang najis. Ketika kita sembarang membuang najis, maka kita melanggar kewajiban, maka kita jatuh pada hal yang haram. Saya sudah beberapa kali ulangi, terkhusus kepada remaja-remaja, buang air kecil itu hati-hati, jangan sampai tidak istinja atau cebok, apalagi sampai dilukis-lukis di jalan nanti. Itu dosa jorok lagi. Kecuali status najis, status dari kotoran atau air kencing dari bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibunya. Kalau perempuan itu walaupun dia belum makan selain air susu ibunya, dia tetap dihukumi najis seperti status kencing orang dewasa. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya terkait dengan jenis-jenis atau pembagian najis. Najis berat, najis mughalladhah, yaitu anjing dan babi serta seluruh tubuhnya. Semua yang ada dalam tubuhnya 100% adalah najis, baik di luarnya maupun di dalamnya. Semua najis, itulah anjing dan babi. Dan ini memang simbol
sesuatu yang kotor ya. Mohon maaf umat lain atau ajaran-ajaran agama yang lain yang mereka menghalalkan untuk memakan itu, ternyata juga justru kalau mereka saling menghina dengan menyebut nama binatang yang paling jelek, mereka pun sebut anjing dengan babi. Padahal itu yang mereka makan. Mereka juga akui itu bahwa itu adalah binatang yang jelek untuk kalau dikiaskan kepada manusia, dijadikan bahan hinaan, itu jelek sekali. Tapi mereka makan. Nah, kita alhamdulillah tidak. Kemudian sehingga apa saja nanti yang keluar dari dua lubang, apapun bentuknya, itu semuanya adalah najis. Sehingga ketika terkena pakaian kita, jangan lagi digunakan untuk sholat kecuali setelah dibersihkan. Inilah uniknya kita umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uniknya bagaimana? Dibanding dengan umat-umat terdahulu, Yahudi, Bani Israel, itu mereka syariat yang diberikan kepada mereka itu keras. Kerasnya begini, setiap kali mereka terkena najis, maka kalau itu terkena pakaiannya tidak cukup hanya dicuci, harus dihilangkan bagian yang terkena kotorannya, yang terkena najisnya. Umpama kita punya baju terkena percikan kencing anak bayi yang kita gendong, maka kalau di umat Yahudi itu harus dihilangkan bagian mana dari baju itu yang terkena najis. Sehingga bahkan dikatakan di kalangan Bani Israel, orang Yahudi itu banyak tambalan-tambalan bajunya. Bukan karena mereka itu pengemis atau yang lainnya, tetapi tambalan baju itu pertanda baju mereka pernah terkena dengan najis, sehingga harus dihilangkan, tidak dicuci. Kalau kita diberi keringanan, cukup dengan dicuci. Itu masih bagus kalau pakaian. Ternyata lebih parah lagi dari itu kalau badan mereka yang kena najis. Kalau badan mereka yang kena najis, dalam riwayat dikatakan bahkan mereka harus mengupas kalau itu kena kulitnya. Dikupas kulitnya. Atau bahkan kalau sudah tidak bisa dipotong bagian tubuhnya. Ini di bangsa dulu. Alhamdulillah setelah syariat ini diberikan kepada baginda Rasulullah, rahmat bagi seluruh alam, maka isi syariatnya pun memberi keringanan yang besar kepada umatnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian fa innahu yatuhuru birashil ma'i alaihi, maka kalau yang terkena pakaian atau badan kita itu hanyalah kencing bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibunya, cukup dipercikkan dengan air. Itulah yang kita sebut dengan najis mukhaffafah. Jadi saya ulangi review sedikit pertemuan sebelumnya. Najis mughalladhah itu anjing babi. Cara membersihkannya adalah dicuci dengan air berapa kali? 6 kali dengan air plus 1 kali dengan tanah. Berarti 7 ya. Terserah mau tanah dulu baru air 6, mau tanah dulu mau air 3, tanah 1 plus 3 lagi air, boleh, terserah mau bagaimana, yang penting cukup 7 kali, 1 kali dengan tanah. Adapun yang selain dari kedua itu semuanya masuk dalam kategori menengah, najis mutawassithah. Gampang diingat ya. Nah, cara membersihkan najis mukhaffafah hanya cukup dipercikan dengan air. Tapi kalau anak bayi itu sudah makan pisang, makan bubur sun atau yang lainnya, atau makan sinole, maka sudah mesti sama statusnya dengan air kencing orang dewasa dan perempuan. Baik.
Perlu kita bedakan antara mencuci dan mempercikkan. Mencuci itu harus mengalir air, tapi kalau dipercik tidak mesti mengalir airnya. Yang penting sudah basah, kita percikan, kita lihat sudah basah, walaupun tidak kena semuanya, ya namanya saja cuma percikan, itu sudah sah dan telah membersihkan status dari najisnya. Kemudian musannif berkata lagi, wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasira minad dami wal qayh. Dari semua najis, kita kemarin bicara tentang darah dan nanah. Darah dan nanah. Darah yang ada dalam tubuh kita itu tidak najis. Tapi kalau dia keluar, maka dia baru kemudian berstatus sebagai najis. Begitupun dengan nanah. Kalau nanahnya masih di dalam bisul, belum keluar dia punya larvanya itu belum. Tapi kalau sudah jebol dia sudah meletus, maka dia sudah berstatus sebagai najis. Wala yu'fa, semua itu tidak ada yang dimaafkan kecuali ada ternyata najis yang memang statusnya najis tapi dimaafkan, sehingga ini tidak memberatkan kita, yaitu illal yasira minad dami wal qayh. Kalau darah atau nanah itu tidak banyak yang keluar. Nah, sekarang permasalahannya standar ukuran banyak dan sedikitnya itu bagaimana? Umpama contoh, sementara salat ada nyamuk bertengger di dahi atau di pipi. Kita lihat sedikit-sedikit dia sudah membesar, memerah. Dia sudah menghisap darah kita. Kita tepuk sementara salat. Ada darah atau tidak? Ada kalau kena. Kalau tidak, kalau terbang tidak kena, tidak ada darah. Kita tepuk, mati nyamuknya di pipi kita, melengketlah darah itu di pipi kita. Wah, mohon maaf, remaja-remaja ini sudah ada darah dari nyamuk yang ditepuk di pipi, ternyata di sini juga ada jerawat. Ditepuk sudah darah, ada juga nanahnya karena pecah jerawatnya. Nah, sudah ada darah, sudah ada nanah, atau sendiri-sendirilah. Tapi karena dia tidak mengalir, maka dia dikategorikan najis yang dimaafkan. Ma'fuun anhu. Dimaafkan tidak apa-apa, walaupun aslinya dia najis. Tapi karena agak sakide, hanya sedikit, maka tidak apa-apa. Lanjutkan salatnya, selesaikan salatnya, sah. Ya. Beda halnya kalau sementara salat tiba-tiba kita tertimpa sesuatu, lalu kemudian darah dari kepala atau dari bagian tubuh kita itu mengalir, menetes, bercucuran sampai merah baju kita. Najis atau tidak? Najis, karena dia sudah banyak. Jadi perbedaan nanti antara banyak dan sedikit kita beri standar saja, yaitu dilihat mengalir, menetes atau tidak. Mengalir, menetes atau tidak. Kalau tidak mengalir apalagi tidak menetes, maka ma'fu, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai menetes, umpama bisulnya sudah 2 kilo, ketika dia salat, dia tidak sengaja tepuk, pecah, mengalir sampai menetes nanahnya, maka itu membatalkan salat karena dia sudah terkena najis. Sampai di sini pahami ya? Tuh. Ada satu lagi najis yang dimaafkan selain dari darah dan nanah, yaitu wa ma la nafsalahu sa'ilatun, dan hewan dalam kategori serangga. Hewan dalam kategori
serangga kalau dia jatuh di air, maka air tersebut tetap berstatus sebagai suci. Serangga atau beberapa hewan yang memang tidak mengalir darahnya. Hewan yang tidak mengalir darahnya. Semut ada darah atau tidak? Tidak. Kecoa ada darah atau tidak? Tidak ada, cuman ada kalau di perutnya itu ada yang putih-putih sedikit ya. Apa ya? Nah, lalat juga. Apalagi kalau masuk di kopi. Dia hobi sekali kopi. Saya tidak tahu, mungkin kita ini sebangsa lalat barangkali, hobi kopi. Rebutan kita siapa duluan minum kopi, ternyata sering dia duluan. Nah, kalau itu tercelup ke dalam air minum atau ke air yang kita gunakan, maafu, tidak apa-apa. Kalau dia terkena di kopi, terjatuh di kopi atau di teh atau di minuman yang kita sementara minum, kalau khusus lalat, tidak apa-apa, dilanjutkan dengan cara dicelupkan satu badan lalatnya ya. Karena dalam hadis dikatakan bahwa dari kedua sayap lalat itu, yang satunya adalah racun, yang satunya adalah penawarnya. Ya. Kita tidak tahu, tidak dibilang di kanan, di kiri. Makanya kalau kita lihat sudah tercelup, sudah longem Papua. Kira-kira begitu bahasa sederhananya. Kecuali yang di dalam kopi, gelas kita sebegini yang masuk 27. Kita hitung ada 27 lalat, ya sudah buang saja. Artinya sudah jorok ya. Nah, itu najis yang dimaafkan. Saya tambahkan satu tapi tidak ada di sini, tapi justru ini yang lebih sering terjadi. Justru ini yang lebih sering terjadi. Ada dua yang saya tambahkan di luar kitab ini. Ada di dalam pembahasan kitab lain. Ada najis yang dimaafkan ketika dia melekat pada satu tempat. Ketika dia melekat pada satu tempat. Ada dua jenis. Yang pertama, darah. Darah yang terkena di pakaian yang sudah tidak bisa dihilangkan warnanya. Padahal kita sudah sepakat bahwa yang najis mughalladha itu anjing babi, yang najis mukhaffafa itu air kencing bayi yang masih menyusu. Darah ini masuk di tengah, sehingga cara membersihkannya adalah dicuci sampai hilang baunya, rasanya, warnanya. Nah, ternyata darah ini ketika terkena pakaian, apalagi yang putih, yang cerah, susah dihilangkan. Maka ketika dia terkena, dan memang kita sudah usahakan, sudah di molto, sudah di jeruk nipis, sudah di Baiklin, sudah di apa saja, di Portex, sudah semuanya digunakan, tetap masih ada bekasnya sedikit bacoklat, sudah pakai saja, ma'fuun anhu, tidak apa-apa, tidak ada masalah ya. Itu yang pertama yang dimaafkan juga. Yang kedua yang dimaafkan yang tidak dibahas di sini adalah najis yang terkena pada satu tempat, yaitu kotoran burung dan cicak yang terjatuh di masjid. Kotoran burung dan cicak yang jatuh di masjid. Karena dalam mazhab Syafi'i, kotoran hewan walaupun hewan itu halal dimakan, tetap dia najis. Kotoran hewan walaupun dia halal dimakan, dia tetap najis. Beda dengan mazhab Hanbali. Selama ini saya pernah sering menyampaikan tentang mazhab ini, bahkan mohon maaf saya sering pernah praktekkan itu. Saya tidak menganggap itu najis. Tapi saya bertobat dari, saya sudah kembali ke mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali begini, mazhab Hambali, kalau hewan itu hewan yang dimakan dagingnya, maka kotorannya tidak najis. Ayam dimakan atau tidak? Maka dalam mazhab Hambali, tahi ayam itu tidak najis.
Anda sudah wudhu ke masjid, tiba-tiba injak tai ayam, cukup dicuci, tidak batal wudhu Anda. Anda mau lap-lap di rumput, juga bisa. Cuman kan bagi kita ini agak tidak populer ya, tidak terbiasa kita. Tapi sudah kita pakai mazhab Syafi'i bahwa itu najis. Tapi nah berarti begitu juga dengan burung pipit, burung gereja, rone, entida dan lain sebagainya. Itu berarti kotorannya juga najis. Justru burung gereja dia sering terdampar di masjid. Burung gereja lebih sering di masjid. Mu'alaf. Itu rone itu maksudnya, itu burung gereja. Rone sianturi itu. Jadi bertenggerlah dia, bersaranglah dia di di loteng gitu. Dijawab di loteng, pokoknya di bagian atap dia kuasai, kotorannya jatuh. Wah, pengurus masjid tidak sigap untuk membersihkan. Wah, masjidnya besar. Belum lagi cicak-cicak di dinding diam-diam merayap itu. Kiri kanan muka belakang semua penjuru ada. Buang air ya, yang hitam putih itu. Jatuhlah dia di situ. Ini masjid tempat yang suci, orang mau sholat. Loh, ada najis. Ada najisnya toh. Tapi berhubung karena dia adalah termasuk yang susah untuk diusir, maka dia ma'fun anhu, dimaafkan, tidak apa-apa. Tapi bukan berarti galang tidak disapu. Tetap diusahakan masjid itu senantiasa bersih. Memang kita katakan ma'fu, sama seperti lalat tadi ketika jatuh di kopi kita, kalau cuma 1-2 ekor tidak apa-apa. Begitu juga dengan tai burung tadi. Nah, tai burung sudah 2 meter, 3 meter tingginya, kita tetap biarkan itu, tidak apa-apa, dimaafkan itu. Sandan raramu sebe. Tetap dibersihkan. Ya, oke? Sampai di sini paham ya? Jadi ada yang dimaafkan. Bayangkan Doan kalau tidak sering bersihkan Masjid Al-Khairat itu keliling najis, tapi najisnya ma'fu. Tapi kalau sudah terlalu banyak, tentu saja kita hindari. Baik. Yang berikutnya, wal hayawanu kulluhu tahir illa al-kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Sekarang kita bicara hewan. Kembali lagi pada pembahasan awal kita kemarin dan tadi, yaitu semua hewan itu suci kecuali anjing dan babi. Sekarang saya tanya, ular itu suci atau tidak? Suci atau tidak? Ini barusan dibilang. Semua hewan statusnya suci kecuali anjing dan babi. Ular suci atau tidak? Suci. Beruang suci atau tidak? Suci. Singa suci atau tidak? Suci. Suci atau tidak? Suci. Ada suci? Oh, tidak ada. Ada? Nah, sekarang begini, saya kasih kaidah dulu ya. Saya kasih kaidah sedikit ya. Tidak semua najis itu kotor. Tidak semua najis kotor. Dan tidak semua yang kotor itu najis. Paham ini ya? Tidak semua najis kotor. Umpama ada ayam
tiba-tiba patah sayapnya sebelah. Belum lama, baru sekitar beberapa menit patah, maka bagian tubuhnya yang sudah berpisah itu adalah najis. Tapi kotor atau tidak? Kotor atau tidak? Tidak kotor. Tidak. Tuh. Begitupun sebaliknya. Tidak semua yang kotor itu najis. Contoh, keluarlah air liur. Kita sudah bahas kemarin tuh. Air liur, dahak, apa namanya ini, lendir, ingus, ngongo dan sebagainya. Kotor atau tidak? Kotor. Kotor atau tidak? Kotor. Kotor, najis atau tidak? Tidak. Nah, sekarang kita bicara anjing dan babi, dia najis satu badan dan tidak boleh dimakan. Ular boleh dimakan atau tidak? Boleh dimakan ular atau tidak? Boleh. Boleh. Boleh, tapi tidak dimakan. Saya ulangi pertanyaan. Ular najis atau tidak? Tidak. Boleh dimakan atau tidak? Boleh. Oke, saya rubah pertanyaan. Saya rubah. Beruang najis atau tidak? Boleh dimakan atau tidak? Saya rubah lagi. Serigala najis atau tidak? Ya. Menjebak lagi nih. Jadi yang najis itu hanya sekali lagi babi dan anjing. Tapi kita di luar bicara boleh dimakan atau tidak. Ular itu bukan najis, tapi tidak boleh dimakan. Kucing najis atau tidak? Boleh dimakan kucing? Kandeng botol. Ada orang makan kucing ke utara sana. Pasar kucing di Tomohon sana. Nah, kalau susu beruang boleh diminum? Boleh. Susu beruang boleh diminum? Boleh. Kita bicara ini badannya najis atau tidak. Beruang bukan najis dalam arti kita pelukan dengan beruang. Tidak aneh orang pelukan dengan beruang, banyak. Itu Khabib Nurmagomedov, itu kan Muslim, toh, yang ahli apa itu MMA itu, pegulat itu. Khabib Nurmagomedov itu latihannya, konon katanya ceritanya, dia cerita kemarin ke saya begitu. Dia kalau latihan itu dengan beruang, aku guling ke sana kemari. Boleh dia pegang beruang? Boleh, tidak najis. Tapi tidak boleh dimakan, tidak boleh dia sembelih, dia potong. Wah, kotorannya juga najis. Wah, air susunya juga tidak boleh diminum. Anda sering minum susu beruang. Jangan terjebak. Yang dijual itu cuma istilah kita susu beruang. Maksudnya susu cap beruang. Mereknya bagaimana bilang? Bernard. Beer brand. Beer brand. Padahal susu kambing, susu sapi. Susu sapi itu cuma dikasih cap beruang. Sama juga dengan minuman itu, padahal dari daun kelapa tiba-tiba di merek tikus. Cap tikus. Sama juga lem Korea, padahal dibikin di Boyoge sana, dibilang lem Korea, toh? Pohonnya tumbuh di sini, dibilang
pohon Jawa, kayu Jawa. Hanya anu saja, capnya saja, ya, capnya saja. Taruh mice. Oke, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi, Anda pelukan dengan singa boleh, ya, tidak apa-apa. Tapi kalau menyusu, menete, tidak boleh. Nah, jadi tadi semua hewan tidak najis kecuali anjing dan babi. Lain halnya kalau hewan itu mati tanpa disembelih. Mati tanpa disembelih. Apapun hewan itu, baik itu kambing, baik itu beruang, baik itu ular, walaupun dia tidak najis, tapi kalau dia sudah mati dan matinya bukan gara-gara disembelih, dia statusnya najis karena dia sudah bangkai. Ayam pun begitu, walaupun dimakan, kalau disembelih itu, beruang kalau disembelih tidak bisa kan? Ya. Jadi itu. Tapi ada hewan yang menjadi pengecualian boleh dimakan walaupun tidak disembelih, dan walaupun dia mati tanpa disembelih tetap boleh dimakan. Apa itu? Ada dua. Apa saja? Ikan. Pernah dengar ada orang sembelih dulu ini ikan baru kita goreng? Tidak ada toh? Boleh. Satu lagi. Besok kita goreng ini kalau bisa jawab. Apa itu? Belalang. Belalang itu boleh dimakan. Asal jangan belalang yang di kampung Kodok sini. Kalau itu belalang, bukan, kalau itu bolang. Hanya orang sih. Belalang. Tapi kalau halal dimakan, Rasulullah pernah makan. Walaupun ada mazhab lain mengatakan itu keadaan darurat. Ada lagi yang mengatakan pernah diharamkan dalam satu waktu, tapi dihalalkan dalam satu waktu. Sama statusnya seperti kuda. Kuda ini pernah diharamkan lalu kemudian dihalalkan karena satu alasan, yaitu karena kekurangan stok kuda yang digunakan untuk berperang. Maka pada waktu itu Rasulullah haramkan orang makan kuda. Ada madhab yang tetap bertahan seperti itu, seperti madhab Maliki. Madhab Maliki haram kuda. Yang lainnya halal, tapi dengan ketentuan kalau bisa Anda telan silahkan halal. Tapi kalau Anda susah artinya lena liuri tambolo, makruh. Lena liuri tambolo, makruh hukumnya. Dan juga memang panas. Saya pernah makan coto kuda. Rasanya agak lebih manis daripada daging biasa, dan setelah dimakan kalau orang belum biasa itu badannya suhu panas tinggi, panas badan, maunya tabrak dinding. Nah itu, jadi belalang kalau tidak mampu makan jangan, walaupun dia statusnya halal. Jangan nanti dikiaskan lagi, kalau belalang halal berarti apa namanya? Petimbe juga. Belalang ini nggak boro ya? Nggak boro ya? Kalau petimbe itu masuk bangsanya juga kira-kira? Anu itu apa kalau Upin bilang itu apa? Cangcoran. Mentadu itu. Mentadu. Cangcoran. Nah, tapi kalau dia sudah jadi satria, jangan di satria baja hitam. Baik, kita sambung sedikit lagi.
Wa yusalul inau min wulughil kalbi wal khinzir sab'a marrat ihdahunna biturab. Kita sudah bahas kemarin bahwa cara membersihkan dari najis kalbu dan khinzir yaitu dengan 6 kali air, 1 kali turab. Saya sederhanakan begini pembahasan kita sekarang. Yang pertama, najis itu tidak apa-apa disentuh. Ya, najis artinya maksudnya tidak apa-apa, tidak berdosa. Tidak sama dengan orang Yahudi tadi ya. Sekali lagi kesimpulan kita, najis tidak berdosa kalau disentuh. Tapi kita mesti membersihkan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan tingkatan najisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, najis ini menjadi syarat sahnya ibadah. Maksudnya begini, kalau ibadah kita mau diterima, kita harus terbebas dari najis. Anda mau salat 1000 rakaat, wudhunya 5 ember, kalau baju Anda ada percikan air kencing, tidak sah salat Anda. Jangan bilang, oh itu tergantung Tuhan. Tidak pakai begitu. Kita manusia ini hidup dari bangun sampai tidur ada hukum yang mengatur, ada aturan yang mengatur. Sedangkan pemerintah ada aturannya, apalagi Tuhan, apalagi ibadah. Jangan dianggap, jangan disepelekan, tidak apa-apa, yang penting hati saya bersih. Saya tahu Tuhan itu maha menerima. Tidak, ada aturan, ada undang-undang. Jangan sembarang. Ya. Kalau sudah syariat atur, pakaian Anda harus bersih sebagai syarat sahnya ibadah sholat, maka harus dibersihkan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, najis tidak boleh dimakan. Najis tidak boleh dimakan. Kita sepakat tadi tai cicak itu najis atau tidak? Najis walaupun dimaafkan. Boleh dimakan? Tidak boleh. Kemudian yang ini penting, mungkin akan nanti ada beberapa pertanyaan muncul dari sini. Najis tidak boleh diperjualbelikan. Najis murni, belum ada campuran, tidak boleh diperjualbelikan. Contoh, terlepas 1 ekor babi dari Jono, Batu Bula, Batu Ralele, atau ada babi liar, kita tangkap, oh 1 alina kira-kira, kita jual 2 juta.